Halo Tribunas semua, hadir lagi bersama saya Muhammad Fuadi Zikri, reporter tribunpadang.com dalam program Tamu Kita. Tribunas semua, dalam pekan ini Jagat Pers di Sumatera Barat dihebohkan dengan kasus penghalang-halangan kerja jurnalistik. Kasus ini terjadi di Auditorium Istana Gubernur Sumatera Barat pada Selasa 9 Mei 2022 kemarin. Yang mana Tribunas ada beberapa jurnalis di Sumatera Barat yang hendak meliput proses pelantikan Wakil Wali Kota Padang Ekos Albar diusir keluar oleh petugas yang berjaga. Nah, kasus ini Tribunas memancing emosional dan reaksi dari para jurnalis di Sumatera Barat. Akibatnya kemarin Rabu 10 Mei 2022, seratusan jurnalis menggeruduk kantor Gubernur Sumatera Barat. Mereka menyampaikan tuntutan dan pernyataan sikap bahwa kasus ini bukan sembarangan kasus. Mereka meminta Gubernur Sumatera Barat selaku pimpinan tertinggi di Sumatera Barat yang memerintah meminta maaf atas kejadian ini. Tak hanya itu, Tribunas, para jurnalis yang tergabung dalam koalisi wartawan anti kekerasan ini juga melaporkan oknum-oknum yang terlibat ke Mapolda Sumatera Barat. Laporan ini update terakhir sudah diproses oleh penyidik dan saat ini sedang ditangani, dan koalisi wartawan koalisi wartawan anti kekerasan Sumatera Barat didampingi oleh LBH Pers dalam kasus ini, LBH Pers Padang. Nah, untuk mengupas kasus ini, Tribunas, kita sudah mendatangkan langsung tamu Direktur LBH Pers Padang, Aulia Rizal. Beliau akrab disapa Paul. Bang Paul, bagaimana kabarnya hari ini, Bang? Alhamdulillah, sehat, Bang. Oke. Bang, afdolnya Bang sedikit perkenalan diri untuk Tribunas semua, dan kemudian boleh dijelaskan juga sedikit LBH Pers itu apa sih, Bang? Dan kemudian sejauh mana kasus ini ditangani oleh LBH Pers? Baik, terima kasih. Pertama, saya memperkenalkan diri, sebagaimana yang sudah disebut, nama saya Aulia Rizal, akrab atau biasa dipanggil Paul. Saya saat ini menjabat sebagai Direktur LBH Pers Padang, yang dimandatkan oleh teman-teman organisasi hukum, organisasi jurnalis, dan juga teman-teman jurnalis dan advokat. Nah, LBH Pers Padang itu singkatnya adalah organisasi bantuan hukum untuk pers khususnya. Tapi di samping itu, LBH Pers juga bekerja untuk demokrasi, untuk isu kebebasan berekspresi dan berpendapat. Kedua adalah untuk isu kemerdekaan pers, gitu, atau kebebasan pers. Nah, dalam konteks pemberian bantuan hukum, salah satu yang tengah kami lakukan adalah memberikan bantuan hukum, pendampingan hukum kepada kawan-kawan jurnalis yang saat ini menjadi korban atas tindakan pengusiran. Nah, selain diusir, jurnalis ini juga dihambat sehingga atau dihalang-halangi untuk melakukan kerja-kerja jurnalistik. Kerja-kerja jurnalistik secara hukum itu adalah kerja-kerja untuk mencari, mengolah, dan menyebarluaskan informasi dan gagasan. Nah, sedangkan secara hukum, jurnalis itu tidak hanya seperti yang kita tahu, ada media-media gosip ya, yang dalam tanda kutip gitu orang sebut. Tidak hanya itu. Jadi dalam konteks fungsi pers itu ada juga fungsi kontrol sosialnya, ada fungsi informasinya. Selain fungsi informasi dan dan kontrol sosial itu ada fungsi ekonomi. Tapi salah satu yang menjadi tugas atau fungsi yang sedang dijalankan kawan-kawan pers ini ketika meliput adalah fungsi untuk masyarakat mengetahui mengenai prosesi pelantikan yang akan diselenggarakan pada tanggal 9 Mei kemarin itu. Jadi Wawako Padang itu kan sudah lama nggak ada tuh. Dan itu akan menjadi informasi penting. Tentu itu ini adalah jabatan publik, dan wartawan itu fungsinya memenuhi atau memberikan hak masyarakat untuk tahu, gitu kan. Nah, karena konteksnya itu mereka tidak dapat memberikan informasi, menyediakan informasi untuk masyarakat, sedangkan itu adalah tanggung jawab yuridisnya kawan-kawan pers atau jurnalis, dan dihalang-halangi bahkan diusir begitu, itu adalah kasus itu adalah persoalan hukum yang serius. Tidak hanya terhadap beberapa jurnalis, ini ada tidak hanya 2, 3 atau 1 orang jurnalis, ada belasan jurnalis.
ada belasan jurnalis Diusir keluar ya? diusir keluar karena berdasarkan fakta yang kami temukan itu atau yang kami himpun dari kawan-kawan korban dan teman-teman wartawan lainnya, itu mereka secara sistematis dari awal itu dikondisikan tidak dapat meliput, tidak dapat mengakses tempat prosesi pelantikan gitu. Ini wali kota Padang, wakil wali kota Padang adalah jabatan publik gitu kan. Nah, warga Padang khususnya penting untuk mengetahui betulkah proses pelantikan ini terlaksanakah dengan baik, dan bagaimana prosesnya, itu penting tuh untuk diketahui oleh masyarakat. Tapi persoalannya, kalau dihambat, ini bukan persoalan jurnalis semata, hak masyarakat yang diabaikan, hak masyarakat yang dicoba dikebiri oleh tindakan-tindakan pengusiran dan penghalang-halangan itu. Sehingga secara hukum, melalui Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers ya, itu diancam pidana. Jadi, jangan anggap sepele jurnalis yang meliput. Kami minta setiap orang, terutama pejabat negara atau pejabat publik, mau siapapun dia, mau pejabat di level apa, dia di Pemprov Sumbar, kita nggak peduli itu. Yang jelas ini pemerintah gitu kan, atau yang merepresentasikan pemerintah ini harus tahu hukum, harus paham mengenai tugas, fungsi, dan peranan jurnalis, dan ancaman pidana terhadap penghalang-halangan. Kalau akibatnya orang nggak bisa atau jurnalis nggak bisa menyediakan berita, mencari informasi atau meliput, itu secara unsur pidananya sudah terpenuhi berdasarkan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers. Ancamannya 5 tahun penjara ya? 2 tahun penjara. 2 tahun penjara? Iya, maksimal 2 tahun penjara. Maksimal 2 tahun penjara. Nah, dari LBH Pers sendiri mengkaji ini, melihat kasus ini sejauh mana sih awalnya gitu? Nah, kami menilai seperti tadi. Kasus wartawan itu bekerja sebenarnya untuk demokrasi, untuk hak atas informasi orang, untuk bekerja berbasis kepentingan umum, kritik koreksi terhadap hal-hal yang berbau kepentingan umum dan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Itu mandat yuridis di dalam Undang-Undang Pers dan perlu diketahui oleh banyak orang. Nah, dalam konteks ini, memang yang lebih dominan adalah pers atau kawan-kawan jurnalis itu memenuhi hak atas informasi orang atau hak masyarakat untuk tahu. Itu diatur dalam pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Pers itu. Nah, bagi kami itu hal pertama yang harus dipastikan. Nah, karena ini yang mau diliput adalah wali kota Padang, wakil wali kota Padang yang sudah lama kosong. Nah, yang kedua, kawan-kawan ini selain itu kami memandang mereka bekerja untuk melakukan peliputan. Ketika melakukan peliputan ini, mereka dihalang-halangi sehingga akibatnya banyak wartawan atau rata-rata wartawan yang ada di situ tidak dapat memproduksi informasi atau meliput, menyediakan berita untuk masyarakat banyak. Karena mereka tidak tahu bagaimana kondisi di dalam saat itu ya? Nggak tahu, mereka kan berada di luar itu. Iya, Jadi apakah wali kota sama gubernurnya ngopi atau gimana, mereka nggak tahu. Nggak tahu, nggak ada informasi yang bisa dilihat di situ bagaimana suasananya. Orang penting untuk mengetahui soal itu. Jurnalis itu kalau udah berbau kepentingan umum, kepentingan publik atau ini hak masyarakat, jurnalis ya bergerak aja untuk melakukan peliputan, bebas. Itu bagian dari kebebasan pers. Itu fungsinya kebebasan pers gitu. Jangan seenak-enaknya kalau seandainya ada agenda pejabat, agenda ini institusi publik kan. Jadi kalau seandainya masa dinilai ini adalah hal penting untuk masyarakat, sebagai apa di negara demokrasi yang iklim kebebasan persnya itu dijamin, pers harus bergerak untuk mencari informasi, untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Kalau seandainya semuanya dibatasi, maka apa gunanya pers, apa gunanya undang-undang pers, apa gunanya negara hukum yang menjamin soal kebebasan orang dan terutama kemerdekaan pers itu. Ya sudah, kita robek aja itu buku-buku yang berbicara mengenai negara hukum dan demokrasi itu. Karena tidak akan ada demokrasi tanpa kebebasan pers. Nah, itu yang menjadi titik tolak kami di LBH Pers Padang. Selain itu, undang-undang juga secara tegas mengatur mengenai pidana ini. Nah, karena ada konteks pidana inilah, walaupun sebenarnya ketika kami datang ke Polda, teman-teman Polda memang yang kami
perhatikan nggak tahu nih, ada sebagian kawan-kawan kepolisian yang mengaku selama saya di Polda Pak katanya itu nggak pernah nggak pernah menerima mengenai pidana pers ini. Nah, ini saatnya kawan-kawan Polda tahu dan paham mengenai instrumen hukum pers, terutama pidana pers itu. Tidak hanya itu, lebih khusus lagi kepada pejabat-pejabat pemerintahan. Saya berharap nih, karena saya kan concern di isu kebebasan pers ini bukan hanya sebagai Direktur LBH Pers Padang. Saya lama bekerja di bidang HAM kan, hak asasi manusia, dan juga tesis saya di S2 juga mengkaji soal kebebasan pers gitu kan. Nah, sehingga ini melihat dinamika bahwa tidak banyak orang yang tahu, terutama ini level pejabat. Nah, kami berharap juga kepolisian paham mengenai undang-undang pers ini, menguatkan kapasitasnya untuk bisa menegakkan hukum pers ini. Kami sangat berharap nih kepolisian bisa concern untuk menegakkan hukum pers ini, mau siapapun dia. Karena tidak hanya konteks persnya yang harus dijamin dan dilindungi dan ditegakkan pidana persnya, tapi untuk kepentingan masyarakatnya. Dan yang selanjutnya adalah agar pejabat-pejabat publik ini jangan berharap mereka itu karena saya pejabat, saya akan kebal hukum begitu kan. Dalam negara hukum itu, semua orang sama di hadapan hukum. Dalam bahasa hukumnya kan equality before the law itu. Nah, mau menteri dia, mau wali kota dia, mau gubernur dia, apalagi ya anggota-anggota pemerintahan lainnya itu harus paham mengenai itu. Jadi jangan sewenang-wenang terhadap pers. Oh, oke Bang Paul. Kasus ini kita juga sudah sampai buat laporan ke Mapolda Sumatera Barat ya Bang. Nah, boleh diceritakan Bang, gimana sih sekarang proses laporannya, sudah sejauh mana? Dan sebenarnya kan polisi, pada dasarnya polisi sih menyambut baik ya kami melakukan pelaporan. Menyambut baik itu karena polisi kita siap untuk menerima laporan pengaduan gitu katanya kan. Nah, tapi walaupun sebenarnya ada sedikit ada perdebatan, tapi walaupun sedikit ya, tapi penting bagi kami. Bagi kepolisian cukup menerbitkan laporan pengaduan begitu. Dan yang kedua bagi kami itu penting untuk diterbitkan laporan polisi. Tapi daripada progres kasus ini tidak membuahkan hasil yang cukup baik, jadi untuk sementara oke, kami terima karena polisi pun mengatakan kalau seandainya kondisinya kami memang perlu bergerak cepat, kata kepolisian, intinya begitu ya, maka kami akan bergerak cepat untuk menangani kasus ini dalam waktu yang secepatnya gitu. Nah, walaupun kita harus memahami prosedur yang ada di kepolisian, misalnya disposisi beberapa dokumen itu perlu diputuskan, penunjukan penyidikan, dan juga keberadaan pejabat-pejabat di kepolisian yang melakukan penunjukan. Nah, tapi kami berharap jangan hal prosedural itu menyampingkan substansi kasus ini. Bagi kami tekankan kepada kepolisian pada saat di Polda, pertama, ini bukan persoalan satu orang wartawan, ini persoalan persoalannya demokrasi ini, kebebasan pers, persoalan harkat dan marwah jurnalis. Kalau seandainya dalam kasus ini dibiarkan begitu saja, dianggap sepele, maka semua wartawan, saya yakin kalau seandainya walaupun saya nggak bisa memastikan apakah 100% wartawan peduli terhadap ini ya, tapi saya yakin mayoritas wartawan itu berada di dalam gerbong gerakan yang sedang dibangun oleh koalisi wartawan anti kekerasan ini, dan mereka mendukung, dan bisa kita katakan ratusan wartawan yang tergabung dalam koalisi wartawan anti kekerasan ini bertekad bulat untuk menegakkan hukum pers, terutama pasal 18 ayat 1 itu di kasus ini, sehingga tidak ada lagi pelecehan, tindakan menginjak-injak marwah jurnalis yang mereka bekerja untuk demokrasi, yang mereka bekerja untuk hak atas informasi publik yang dijamin oleh hukum, yang diatur, dan itu menjadi tugas mereka. Itu jangan lagi ada, apalagi itu berada di lingkungan pemerintah provinsi begitu. Nah, Bang,
Tribuners semua perlu tahu juga nih, siapa sih yang dilapor? Apakah kita melapor gubernurnya atau kita menggugat pemprovnya? Nah. Apakah pemprov ini bisa digugat secara pidana? Pertama, kita pengen polisi itu mengusut ke akar-akarnya. Tapi berdasarkan fakta yang kita dapat, itu kan para pihak keamanan yang ada di auditorium itu, ada beberapa orang, itu yang kita laporkan. Itu satu. Yang kedua, karena sifatnya sistematis ini ditunjukkan karena itu dikomandoi oleh MC atau pembawa acara ketika itu, berdasarkan fakta yang kami dapatkan itu ada MC yang mengatakan keluar, kata-kata keluar ini apa sebenarnya yang mereka memandang kawan-kawan jurnalis ini? Mereka memandang kawan-kawan jurnalis yang sedang meliput itu seperti apa begitu? Saya menganggap ini tindakan yang sangat konyol begitu. Kalau seandainya, ya saya nggak bayangkan ini orang bekerja ya berdasarkan hukum, tapi dilecehkan seperti itu, gitu ya. Bagi saya ini dilecehkan ya. Ya itu kesimpulan saya karena tindakan itu udah sangat luar biasa berlebihan itu di apa namanya di forum forum publik begitu kan. Nah, kemudian kami laporkan juga ke MC. Pembawa acaranya itu. Sekarang statusnya lidik lah orang-orang itu kan. Tapi karena kami tidak ingin sampai ini persoalan harus ke akarnya, siapa yang memberi perintah? Otomatis Itu. kalau bawahan yang melakukan itu pasti ada perintah dari atas. Nah, karena gitu. ini ada jenjang perintah ya. Itu yang harus kita kita minta Polda. Kami sudah berkoordinasi dengan kawan-kawan yang memberikan keterangan, betulkah seperti itu? Kalau seandainya betul, dalam pemberian keterangan itu harus disampaikan sejelas-jelasnya, sehingga kita nggak menyasar soal orang-orang yang itu saja. Kalau seandainya kawan-kawan itu saja, kasihan dong, gitu kan? Mereka diberi perintah, mereka cuma ya apalah gitu ya, kondisinya tidak fair juga. Kecuali itu adalah inisiatifnya mereka. Tapi kalau berdasarkan perintah, itu harus diberikan keterangan biar kita bisa menegakkan hukum ini sejelas-jelasnya. Siapa pihak yang melakukan, siapa yang menyuruh melakukan, dalam konteks pidana itu disebut sebagai dalaming ya. Jadi harus didudukkan antara yang melakukan dengan sebagai dalaming yang menyuruh melakukan itu. Dan tentu pejabat yang memiliki kuasa terhadap itu. Kami belum bisa menyebut itu gubernur, wakil gubernur atau pejabat bagian apa di Pemprov, kami belum bisa memastikan itu. Tapi ini bisa menyeret gubernur ya? Bisa saja, bisa saja. Kalau seandainya gubernur memberikan perintah ya bisa saja. Semua orang, saya nggak mau gubernur, mau siapapun, semua orang itu sama di hadapan hukum, begitu. Jadi jangan kata kita ini pejabat publik, memiliki kekuasaan, penguasa daerah atau siapapun begitu. Semua orang sama di hadapan hukum. Bapak Teddy Minahasa aja sekarang divonis seumur hidup. Sambo seorang jenderal yang sama dengan Bapak Teddy Minahasa itu ya bintang 2 itu juga divonis hukuman mati. Jadi jangan bermain-main. Kalau seandainya kawan-kawan persolid terhadap ini, tidak hanya untuk beberapa hari ini saja solid. Ini kita harus kawal dan seret gitu orang-orang secara hukum ya, bukan seret secara fisik ya. Seret secara hukum orang-orang yang menjadi dalang atau otak dari penghalang-halangan atau pengusiran jurnalis ini. Karena itu tindakan yang berlebihan dan sangat melanggar hukum, terutama pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Pers. Oke. Ini sudah masuk ranah hukum. Sebelumnya LBH Pers sendiri bersama koalisi wartawan anti kekerasan ini sudah menempuh jalur lain atau mungkin bertabayun atau berkomunikasi dulu dengan pihak Pemprov atau mungkin sudah mengajak pihak Pemprov untuk berkomunikasi tapi tidak difasilitasi atau bagaimana ini? Nah, begini. Persoalan dengan pihak orang-orang yang berada di lingkungan Pemprov ini bukan persoalan pertama. Ini udah berulang kali. Jadi saya melihat dinamikanya dulu kami LBH Pers Padang pernah menyikapi soal penghalang-halangan jurnalis oleh ajudan gubernur. Itu 2021 September ya, Bang. Kami walaupun sebenarnya secara hukum itu bisa terpenuhi unsur pidananya
berdasarkan undang-undang pers tadi. Tapi bagi kami, wah ini belum masif. Maksudnya coba kita toleransi sehingga kita melakukan pembuatan menyuarakan lewat siaran pers kepada gubernur. Tolong gubernur, tindakan Anda ini sudah melanggar hukum sehingga Anda minta maaf. Nah, apa ajudannya atau gubernur? Karena gubernur ini kan menggunakan ajudan kan. Jadi ajudan ini ya orang yang diberi perintah atau menjalankan tugasnya untuk memapakan gubernur, tapi tindakan itu udah menghalang-halangi gubernur. Tapi kan kita minta sebagai orang yang bertanggung jawab terhadap proses itu, kami minta gubernur nih sebagai pimpinan untuk meminta maaf saja begitu. Itu udah pernah nih, itu satu. Yang kedua, yang berdasarkan penelusuran kami, ada tuduhan terhadap media yang dikatakan media itu seolah-olah digeneralisir, ini media ini doyan hoax nih gitu. Oh, pembuat berita hoax. Pembuat berita hoax gitu. Jurnalis itu memiliki kode etik, itu satu ya. Walaupun kita nggak bisa pungkiri apakah semua jurnalis berjalan berdasarkan kode etik, tapi kalau seandainya melanggar etik itu harus dilaporkan, harus ditindak itu orang-orang yang melanggar kode etik. Saya nggak peduli itu jurnalis mana gitu kan. Nah, setelah itu kita berharap tidak ada tindakan tudingan itu karena ada mekanisme di dalam undang-undang pers gitu ya Pak ya. Kalau seandainya menuding media mana gitu, media mana yang mengatakan atau memberikan informasi yang tidak benar, itu tempuh hak jawab. Tempuh hak jawab, hak koreksi. Kalau seandainya nggak didengarkan, lapor Dewan Pers gitu. Dan itu juga diatur oleh undang-undang pers. Itu diatur oleh undang-undang pers. Dan Dewan Pers juga sudah membuat skemanya secara detail di dalam beberapa peraturannya. Bisa ditindak kode etik, bahkan beberapa wartawan bisa juga dicabut verifikasinya oleh Dewan Pers kan. Media pun juga seperti itu. Kalau seandainya Dewan Pers kan pernah tuh ada presiden seperti itu. Nah, jadi ini sudah berarti berkali-kali begitu. Ini tindakan yang sudah kelewat batas. Nah, kelewatan. Nah, yang jauh lebih berlebihannya. Kenapa tindakan pengusiran ini terjadi dan sangat masif gitu loh Fuad. Masif maksudnya gimana? Masif ini belasan wartawan dan dikondisikan secara sistematis dengan beberapa pihak-pihak pengamanan, dikondisikan juga menggunakan mikrofon dengan teman-teman yang menjadi MC ini. Saya kasihan ini kawan-kawan MC kan, lucu-lucu menjadi MC tapi nggak tahu hukum, tapi mereka nggak sadar tindakan mengusir keluar wartawan itu sebenarnya adalah tindakan yang melanggar hukum, pidana loh itu. Oh, oke, baik. Bang, kita ini kan menghadapi Pemprov Sumbar, Bang. Pemerintah. Ada rasa getir nggak? Ada rasa kekhawatiran atau bagaimana? Karena kita melawan penguasa ini. Ya. Kita di daerah Sumatera Barat dan kemudian melawan penguasa terkait kasus ini. Dan apakah LBH Pers sendiri melihat ini akan ada intervensi terhadap pendidikan atau bagaimana ini, Bang? Nah, kalau berhadapan dengan kekuasaan, kalau seandainya kekuasaan itu bagi kami ya, terutama saya yang sudah bertahun-tahun bekerja untuk demokrasi, selalu berhadapan dengan pemangku kekuasaan itu ya perasaan was-was sih ada ya, begitu ya. Mereka orang kuat gitu, mereka memiliki kekuasaan, ya tentu ada gitu. Tapi kekhawatiran kita itu, apakah mereka menggunakan cara-cara bodoh dengan melawan hukum juga untuk melakukan kita? Kalau seandainya seperti itu ya mau tak mau itu adalah risiko dari pekerjaan kita kan. Nah, tapi yang mengkhawatirkan itu kalau seandainya seperti yang Pak sampaikan, ada tindakan-tindakan yang sifatnya mengintervensi penegak hukum. Nah, tentu kami harus himbau dulu kepada kepolisian. Pihak kepolisian adalah penegak hukum yang tidak bisa dan tidak boleh diintervensi oleh siapapun. Jadi kepolisian harus bekerja, berdiri tegak untuk hukum. Kalau ada pelanggaran, itu harus ditegakkan setegak-tegaknya, jalankan fungsi penyidikannya, dan gunakan pasal yang sesuai dengan aturan perundang-undangan. Jangan jangan sampai berbelok. Dan kami
saat ini mempercayakan ini kepada kepolisian, kepada pihak yang orang-orang yang berada di lingkungan Pemprov. Kami tidak tahu, kami tidak menggeneralisir orang Pemprov gitu ya. Tapi beberapa orang orang Pemprov gitu lah, yang diduga melanggar hukum, diduga melakukan tindak pidana penghalang-halangan dan menghambat kerja wartawan. Itu jangan sekali-kali melakukan intervensi, karena ini soal integritas teman-teman yang ada di Pemprov gitu loh. Walaupun kami sebenarnya bisa saja, karena dalam beberapa praktek intervensi itu bisa saja terjadi gitu kan, intervensi dari kekuasaan. Tapi kami masih mempercayakan ini kepada kepolisian supaya berdiri tegak. Siapapun yang mengintervensi, ini adalah hukum. Kita berdiri teman-teman kepolisian Polda Sumbar adalah penegak hukum, jadi ya tegakkan hukum walaupun ada intervensi seperti itu. Kalau ada intervensi, kasih tahu kami kawan-kawan Polda begitu. Nah, bagaimana kalau gubernur memenuhi permintaan dari kawan-kawan wartawan, beliau bersedia minta maaf di depan umum? Nah, apakah LBH Pers sendiri bersama koalisi akan mencabut tuntutan ini? Pertama, kalau kami sebagai orang hukum, strike bahwa penegakan hukum itu harus jalan, tidak belok-belok. Sekali maju. Kita laporkan karena ini adalah tindakan kecuali tindakannya itu adalah dimensi yang memiliki restoratif justice, bisa diselesaikan minta maaf yang sesuai dengan aturan main perundang-undangan gitu kan. Itu bisa dilakukan restoratif justice, bisa damai, bisa melalui permintaan maaf orang dan kita terima permohonan maafnya itu. Oke. Tapi kalau seandainya dalam konteks ini, saya sebenarnya berharap kepada kawan-kawan jurnalis ya harus walaupun sebenarnya kita juga berpikir bahwa apakah kawan-kawan jurnalis, terutama korban jurnalis itu kembali kepada kawan-kawan jurnalis ya. Kalau seandainya setuju kawan-kawan jurnalis, tentu kami juga mempertimbangkan hal itu gitu kan kami sebagai kuasa. Walaupun kami kalau kita sebagai kuasa, tentu itu harus dua kepala kan. Pihak yang memberikan kuasa, tidak hanya pihak memberikan kuasa, tapi kawan-kawan jurnalis secara umum, karena kawan-kawan yang menjadi korban yang memberikan kuasa ini kan secara langsung dan tidak langsung itu adalah mandat dari organisasi wartawan atau organisasi jurnalis yang menjadi konstituen Dewan Pers ini, yang banyak ini kan, yang ratusan wartawan ini, mereka menerima mandat. Nah, dua kepala ini, kami tentu akan merembukkan kembali begitu. Tapi bagaimanapun sebagai orang hukum, sejak dulu saya nggak ada kompromi terhadap hal-hal yang berdimensi serius. Saya nggak akan kompromi begitu. Oke, Bang, terakhir nih, pertanyaan terakhir. Bukan pertanyaan sih, ini lebih ke imbauan atau wanti-wanti lah bagi teman-teman wartawan khususnya terkait kasus ini. Bagaimana sih, apa sih langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kawan-kawan wartawan di lapangan jika menemui kasus-kasus serupa seperti ini? Kan kemarin nih Bang, sempat beredar video terkait penghalang-halangan ini. Itu apakah salah satu langkah yang memang dianjurkan untuk kasus-kasus seperti ini nanti di lapangan? Nah, bagi saya kawan-kawan wartawan harus standby itu kamera tuh. Biar kita dapat bukti yang enak tuh kalau seandainya ada persoalan penghalang-halangan. Kawan-kawan wartawan harus standby, dokumentasi, tembak itu wajah siapa, tembak dengan sorot kamera itu siapa pelaku-pelaku itu, nah orang-orang yang menghalang-halangi itu, sehingga kalau seandainya udah terpenuhi duduk unsur pidana penghalang-halangannya sehingga kawan-kawan nggak bisa meliput, nggak bisa bikin berita, itu kita sikapi. Nah, kalau mereka adalah pejabat, itu bisa kita bisa dilaporkan kan, baik secara pidana maupun tindakan-tindakan yang kalau mereka adalah pejabat atau ASN ya nanti bisa dilaporkan dalam konteks administrasi kan. Nah, terus yang penting bagi kawan-kawan wartawan harus memiliki kepercayaan diri, harus memahami hukum pers. Kita sama. Saya sebagai advokat diatur Undang-Undang 18 tahun 2003 sebagai pengacara. Kawan-kawan kepolisian diatur oleh Undang-Undang nomor 2 tahun 2022. 2 tahun 2002. Begitu juga dengan kawan-kawan jaksaan ada undang-undang tersendiri. Kawan-kawan kehakiman ada kawan-kawan hakim itu juga punya undang-undang kekuasaan kehakiman. Begitu juga dengan profesi notaris juga ada undang-undang jabatan notaris.
Pers seperti itu juga. Mereka bekerja untuk hukum, berdasarkan hukum, dilindungi hukum. Undang-Undang Pers 40 tahun 99. Jadi jangan kalau seandainya mereka dihalang-halangi, kami bekerja dilindungi oleh undang-undang. Jadi kawan-kawan pers harus paham mengenai konstruksi hukum yang memberikan perlindungan terhadap mereka. Peran mereka itu memberikan informasi kepada masyarakat banyak, memperjuangkan kebenaran dan keadilan, mewartakan kepentingan umum gitu kan, melakukan koreksi kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintah begitu, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan. Itu sudah mandat. Percaya dirilah, kawan-kawan diatur sedemikian rupa oleh hukum pers gitu. Dan yang terakhir ya harus siap ketika kawan-kawan sudah percaya diri, harus menegosiasikan itu terhadap orang-orang yang mencoba menghalangi kawan-kawan. Kami bekerja secara hukum dan siapkan perangkat. Kalau kawan-kawan memiliki kartu pers, itu lebih memudahkan kawan-kawan untuk diidentifikasi sebagai pers kan. Jadi sampaikan bahwa kawan-kawan jurnalis, kalau enggak juga ini kartu persnya, kalau seandainya enggak juga, tapi kan ada kawan-kawan yang bekerja freelance, walaupun karena pengertian jurnalis itu kan orang yang bekerja secara terus-menerus menjalankan kerja jurnalistiknya. Nah, kan bisa saja orang menjalankan kerja jurnalistik nggak pakai kartu kan, gitu. Selama mereka menjalankan kerja jurnalistiknya, asalkan bisa dibuktikan bahwa mereka memiliki produk jurnalistik atau karya jurnalistik tadi, itu harus dibuktikan. Bukti bahwa mereka melakukan pekerjaan jurnalistik secara terus-menerus tadi. Nah, kalau seandainya enggak juga, udah dibuktikan, ini Pak, karya jurnalistik saya, sehingga saya adalah jurnalis, begitu kan. Nah, berarti itu kawan-kawan udah berusaha, gitu kan. Kalau meliput, kalau seandainya acara yang formal ya pakai sepatu, jangan pakai sendal, gitu kan. Nah, jadi menghindari perhatikan dalam beberapa kegiatan itu gimana secara perform kawan-kawan harus mengadakan liputan. Udah itu aja. Bekerjalah lagi untuk untuk kerja-kerja jurnalistik, bekerjalah untuk demokrasi, jalankanlah peran lagi secara hukum. Itu aja. Oke. Mungkin LBH Pers sendiri siap mengadvokasi bila teman-teman di lapangan mendapatkan kasus-kasus seperti ini. Iya, kami dengan kondisi memang LBH Pers kami akui ini sumber daya terbatas kan. Dengan kondisi keterbatasan sumber daya LBH Pers ini, kami akan berupaya maksimal untuk mengadvokasi kawan-kawan jurnalis gitu. Baik itu melakukan konsultasi hukum, pendampingan hukum, bantuan hukum, dan juga mengedukasi kawan-kawan atau peningkatan kapasitas kawan-kawan jurnalis. Oke, Bang, sudah sampai di penghujung kegiatan. Tribuners semua, terima kasih telah menyaksikan program tamu kita hari ini. Kita akan terus mengupas kasus-kasus ini. Kita akan mendatangkan narasumber-narasumber yang berkecimpung langsung terkait kasus ini, Tribuners. Terima kasih Tribuners semua. Sampai jumpa lagi. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.